Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Merdeka! Alhamdulillah, wasyukurillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bertemu lagi dalam KPU Boyolali Podcast pada episode yang ke-19. Pada episode yang ke-19 ini kita mengambil tema ngobrol pemilu asik dari Alas Watu Kebonan sampai SMA Negeri 1 Karanggede. Ya, kenapa kita mengambil tema kali ini? Karena kita ingin mendengar cerita teman-teman yang dulu pernah melakukan pendidikan pemilih, melakukan sosialisasi di Karanggede, ya, mulai dari tokoh masyarakat, tokoh agama, ormas, dan juga lembaga-lembaga pendidikan. Jumlahnya tidak sedikit, jadi ada ratusan, bahkan melibatkan berbagai komponen. Dan nanti kita ingin mendengar cerita dari teman-teman yang dulu pernah terlibat di sana, ya. Ya, khususnya ini kita menghadirkan dulu pernah menjadi PPK, khususnya mengabdi di Kadif, ya, Kadif Sodili Parmas SDM di tingkat PPK. Beliau siapa? Kita sapa, beliau adalah Mas Aji, saya biasa menyebutnya Mas Susilo Aji. Gimana kabarnya Mas Susilo? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Pak Nyong gimana hari ini kabarnya? Alhamdulillah baik. Kelihatannya ini kesibukannya apa ini? Pak Guru atau gimana ini Pak? Kesibukan sehari-hari sebagai tenaga pendidik. Tenaga pendidik, ya, alhamdulillah. Jadi ada kesibukan yang setiap hari selalu ada ilmu-ilmu yang harus dibangun, ya, gitu. Betul. Ya, oke, Mas Haji bisa diceritakan sedikit dulu waktu di PPK itu berapa kali itu? Pernah di PPK berapa kali? Saya di PPK Kecamatan Karanggede, alhamdulillah pernah diberi kesempatan mengabdi 2 kali. 2 kali. Di pemilu tahun 2024 dan juga pemilihan tahun 2024. Gitu. Kalau di pemilu itu dulu sebagai divisi apa dulu? Saya di pemilu itu sebagai divisi hukum. Divisi hukum. Kemudian di rolling waktu pemilihan itu menjadi Sosdiklik Parmas SDM. Ya. Tentunya ini 2 hal yang berbeda, ya. Kalau dulu mengkaji kaitnya dengan kegiatan-kegiatan tentang kebijakan, tentang hukum, ya, tentang aturan-aturan. Nah, sekarang kalau di pemilihan 2024 atau pilkada itu lebih banyak ke sosialisasi. Nah, kelihatannya kalau sosialisasi ini kan tentu beda segmen, ya Mas Haji, ya. Jadi kalau di hukum lebih banyak ke kertas-kertas, ya, kertas-kertas kebijakan-kebijakan. Tapi kalau Sosdiklik Parmas ini kan lebih banyak ke masyarakat, gitu. Yeah. Nah, kelihatan apa tantangannya Mas Haji waktu itu? Tantangan dalam mengedukasi pemilih itu yang terbesar. Jadi mengedukasi pemilih itu ibarat seperti mendaki sebuah gunung, Pak Nyong. Mendaki sebuah gunung. Jadi semakin kita ke atas itu semakin berat rintangannya. Gitu. Karena kita sudah masuk di era digitalisasi, sehingga arus informasi itu memang mudah didapat, mudah diakses. Tapi juga juga banyak hambatan untuk kita mencerna informasi dengan baik. Karena juga banyak informasi hoax, berita bohong yang harus kita filter, harus kita saring, sehingga kita tidak mudah kegocek dengan berita-berita bohong tersebut. Oke, saya mendengar Mas Haji, jadi memang untuk sosialisasi itu memang banyak sekali rintangannya, baik itu di tingkat level artinya masyarakat maupun di tingkat level pejabat barangkali, ya, gitu, ya. Ya, saya mendengar Mas Haji dulu itu sampai ke kegiatannya itu di Alas Watu Kebonan, ya, itu, ya. Ya, bisa diceritakan sedikit itu siapa aja yang hadir, terus pesertanya berapa, terus kenapa itu menjadi penting yang di sana, atau bisa diceritakan apalah menariknya yang bagi masyarakat yang barangkali nanti bisa memberikan masukan-masukan kaitannya dengan yang terlibat di sana. Oke. Waktu itu kita pernah mengadakan sosialisasi pendidikan pemilih, ya, yang berlokasi di Alas Watu Kebonan. Itu dihadiri oleh para tokoh masyarakat, ada pimpinan ormas dan juga siswa sebagai pemilih baru, seperti itu. Saya rasa para tokoh masyarakat tersebut sangat penting untuk disentuh.
Sangat penting disentuh. Karena mereka itu di sisi lain juga harus menjaga kedalaman pada kelompok mereka. Gitu. Jadi tokoh masyarakat itu seperti bisa untuk membangun ekosistem demokrasi di akar rumput. Gitu. Karena tokoh masyarakat itu biasanya mempunyai semacam power tersendiri ya, sehingga dia bisa dianut oleh para pengikutnya begitu. Dan tokoh masyarakat tersebut bisa kita manfaatkan untuk penyebaran sosialisasi itu bisa berjalan dengan baik ke bawah gitu. Kalau KPU itu biasanya kita di jajaran penyelenggara pemilu ya, mengadakan sosialisasi itu lebih kepada bahasa-bahasa yang kaku, yang berbau dengan hukum. Tapi ketika tokoh masyarakat itu menyampaikan kepada anggotanya, kepada pengikutnya, tokoh masyarakat itu bisa menggunakan dengan bahasa dan adat lokal sehingga bisa diterima oleh para pengikutnya seperti itu. Luar biasa sekali Mas Haji. Jadi kenapa mengambil peran tokoh masyarakat? Karena tokoh masyarakat, Mas Haji melihat bahwa bahkan tidak hanya di daerah Karanggede ya, tentunya di Indonesia itu budaya paternalistik itu masih sangat tinggi, sehingga peran tokoh masyarakat itu sangat penting. Nah, sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Mas Haji ke Probo, daripada saya lupa ya, saya ingatkan ke teman pemilih dimanapun Anda berada ya, yang belum subscribe ya, jangan lupa subscribe agar nanti selalu mendapatkan notifikasi. Klik tanda loncengnya ya, like ya, subscribe, nanti klik tanda loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi. Oke. Selanjutnya Mas Haji, untuk pertanyaan selanjutnya dari pengalaman Mas Haji, biasanya yang paling nyantol, paling menarik bagi tokoh masyarakat itu tema apa? Tema tentang money politik, tema tentang berita hoax, atau tema apalah itu yang ketika disentuh masalah itu orang langsung nyaut gitu. Itu tema apa biasanya kalau di masyarakat? Sebenarnya semua itu penting ya Pak. Sebenarnya semua tema itu juga ya, tergantung mereka itu dalam tanda kutip tokoh masyarakat itu tadi ya, bisa menjaga pengaruhnya di dalam kelompok tersebut. Kadang tokoh masyarakat itu juga menjadi serangan berita bohong. Jadi tokoh masyarakat sendiri itu menjadi serangan malah gitu kan? Jadi bahan untuk dijadikan bahan untuk berita hoax. Jadi para pengikutnya atau kelompoknya itu lebih sering meminta klarifikasi kepada tokoh masyarakat daripada mencari informasi di instansi atau lembaga resmi seperti itu. Kalau di Karanggede memang ada kasus tokoh masyarakat yang juga diisukan dalam tanda kutip itu negatif gitu Mas Haji. Maksudnya gitu juga, atau kalau tokoh nasional kan memang sudah banyak itu, dari ormas-ormas maupun tokoh agama, tokoh akademisi itu ya juga di framing itu menjadi tempat sebenarnya untuk mencari informasi yang menarik, tapi justru mereka juga di framing. Kalau di tingkat Karanggede, di Kecamatan Karanggede, apakah memang juga ada hal semacam itu Mas? Kalau di Kecamatan Karanggede sampai sejauh ini saya belum mendengar berita tersebut. Cuman mudah-mudahan tidak ada ya. Mudah-mudahan tidak ada. Cuman memang skala nasional memang seperti itu. Masyarakat itu memang dijadikan bahan untuk berita bohong untuk menggiring opini masyarakat begitu. Karena posisi tokoh masyarakat itu dia sangat diyakini dan dijadikan panutan lah dalam kelompoknya seperti itu. Jadi kalau hal seperti itu menjadi kendala juga, padahal tokoh masyarakat, tokoh agama itu menjadi partner kita yang sangat efisien dalam kita melakukan sosialisasi. Ketika ada seperti itu tentu sangat menjadi kendala gitu ya. Ya, terus langkah-langkah yang diambil Mas Haji ketika ada hal seperti itu gimana itu? Tentunya melalui efektivitas komunikasi. Komunikasi gitu ya. Efektivitas komunikasi. Karena kembali lagi saya tekankan bahwa tokoh masyarakat ini sedikit mempunyai power di kalangannya, di pengikutnya, di kelompoknya, sehingga kelompoknya itu
kelompoknya ini cenderung kurang percaya kepada instansi atau lembaga terkait sehingga meminta klarifikasi kepada tokoh masyarakat tersebut. Nah, apabila kita sebagai pemangku kebijakan di daerah bisa menggandeng dan menyampaikan informasi kepada tokoh masyarakat dengan baik, saya yakin tokoh masyarakat itu juga akan menyampaikan kepada pengikutnya itu juga dengan sangat baik menggunakan local wisdom di masing-masing daerah ataupun sesuai karakter organisasinya lah, seperti itu. Gitu. Oke. Jadi teman pemilih di Kecamatan Karanggede itu PPK Kecamatan Karanggede itu melakukan sosialisasi pendidikan pemilih itu kepada beberapa segmen. Jadi ada segmen tokoh masyarakat, ada segmen ormas organisasi keagamaan, ada organisasi kelembagaan pendidikan, ada juga tokoh-tokoh masyarakat. Nah, bahkan jadi tadi kaitannya dengan tema ini adalah bagaimana sosialisasi dari alas suatu kebonan ya sampai ke SMA Negeri 1 Karanggede. Karanggede. Nah, itu bisa diceritakan Mas Haji. Jadi mulai dari tokoh-tokoh besar ya, tokoh-tokoh lokal di sana sampai ke pemilih baru atau pemilih pemula. Ini menarik Mas Haji ya, bisa diceritakan di sana bagaimana kegiatan itu bisa berlangsung dan respon dari anak-anak gimana itu caranya? Jadi tujuan kita beralih ke SMA Negeri 1 Karanggede adalah kita menyasar pemilih baru. Pemilih pemula ya istilahnya. Ya, karena kami rasa anak muda atau lebih khususnya Gen Z saat ini itu cara pandang politiknya itu sudah berbeda. Sudah berbeda dari generasi sebelumnya. Apabila generasi sebelumnya itu memandang politik itu sebagai suatu formalitas kenegaraan, anak muda itu lebih memandang politik itu sebagai suatu hal yang pragmatis. Gitu. Jadi biasanya obrolan anak muda itu langsung berkaitan menyasar langsung pada suatu hal, misalnya bagaimana lapangan pekerjaan, bagaimana biaya hidup ke depan, kemudian bagaimana isu lingkungan dan lain-lain, sehingga obrolan yang ada di anak-anak muda ini lebih spesifik, lebih tertuju kepada poin-poin tertentu begitu. Gitu. Jadi untuk melakukan pendidikan pemilih ke pemula ini ya bisa dibilang ya susah gampang ya, susah gampang. Artinya kalau tema kita itu menarik dan kemasan yang menarik, itu tentu akan mereka juga lama-lama dan juga berpartisipasi aktif. Tapi kalau temanya tidak menarik, terus kemasannya nggak menarik, mereka juga acuh tak acuh ya. Iya betul. Nah, oleh karena itu kita juga ingin mendengar Mas Haji itu kalau di sana itu barangkali nanti ada barangkali di sana juga ada seperti yang pernah mendengar cerita dari teman-teman di pemilih pemula itu ketika melihat atau mendengar ya berita-berita tentang pemilu itu agak asing, jauh dari kehidupan mereka, atau bahkan pemilu itu kelihatan sangat ribet gitu. Dan bagaimana Mas Haji menanggapi hal ini ketika ada pertanyaan-pertanyaan di sana gitu, Mas Haji? Jadi ketika kita mengobrol ataupun bertukar informasi dengan anak-anak muda, khususnya Gen Z, itu mereka itu cenderung lebih butuh validasi. Oh, ya gitu. Sudah benarkan saja pendapat mereka, karena memang pendapat mereka itu saya yakin juga sudah objektif gitu. Kalau memang dilihat politik itu ribet, ya memang sistem demokrasi kita memang ribet. Gitu. Tapi dari sistem yang ribet itulah akan timbul kebijakan-kebijakan yang akan mempengaruhi hidup mereka selama 5 tahun. Begitu. Jadi cara pandang politik anak-anak Gen Z itu harus lebih diarahkan kepada bagaimana caranya untuk membedah rekam jejak para kandidat begitu. Karena menelusuri rekam jejak kandidat itu adalah prediktor terbaik
untuk menentukan pilihan. Misalnya kandidat itu dalam masa lalu pernah punya kasus apa atau sudah punya prestasi apa, itu kan bisa dijadikan acuan begitu. Kemudian anak muda itu juga harus diajarkan tentang mencari informasi yang valid gitu. Jadi memang era digital ini sangat bisa kita manfaatkan, tapi juga bisa menjadi buruk kalau kita salah memakainya, mengedukasi pemilih muda, pemilih baru. Saya dengar pesertanya berapa itu Mas Haji waktu di sosialisasi di SMA Negeri 1 Parigede? Ya sekitar 300-an orang. 300-an. Nah, itu di aula besar gitu atau di aula masjidnya? Di aula masjidnya. Jadi kaitannya dengan beberapa hal yang penting tadi disampaikan oleh Mas Haji untuk didikan pemilih baru, itu adalah yang pertama bagaimana anak-anak itu diajak untuk melihat rekam jejak para calon dan juga para partainya, peserta pemilunya. Jadi peserta pemilunya dan calon-calonnya. Yang kedua bagaimana bisa secara bijak menggunakan hal digital ya. Karena memang seringkali sekarang ini banyak sekali netizen itu untuk ketik-ketik itu lebih cepat daripada otaknya. Jadi nge-share lebih cepat daripada klarifikasinya ya. Karena memang sekarang ini banyak sekali seperti itu. Nah, waktu itu ada bicara tentang bagaimana mengantisipasi berita hoax atau enggak itu Mas Haji? Secara spesifik kita tidak menyentuh itu, cuman ya kita beritahu, memberi arahan itu secara tidak langsung. Jadi ketika mencari informasi itu memang harus benar-benar valid, jangan mudah tergocek lah dengan informasi-informasi berseliweran di beranda media sosial gitu. Kalau tentang isu money politik itu sudah juga diangkat nggak kemarin? Isu money politik juga ya, kita angkat, cuman kita lebih mengarah kepada bagaimana tata cara kita di TPS begitu, bagaimana tata cara kita mencari kalau kita itu sudah terdaftar di DPT seperti itu. Jadi kalau soal isu money politik sedikit kita tidak singgung. Sedikit tidak singgung ya malah. Ya, karena memang teman pemilih, jadi karena memang untuk PPK ini lebih ke bagaimana mereka sosialisasi tentang teknis masyarakat saat di TPS ya. Teknis mencoblos ya, yang benar agar tidak rusak gitu. Sehingga isu-isu kaitannya dengan money politik itu tidak disentuh ya. Oke, Mas Haji, untuk selanjutnya kaitannya dengan kira-kira dengan persoalan-persoalan tadi di kalangan pemula maupun di masyarakat, itu hal-hal kecil apa yang sekiranya memang perlu dilakukan nanti untuk masyarakat maupun untuk para penyelenggara, untuk penyelenggara pemilu maupun untuk masyarakat, kira-kira apa yang perlu dilakukan, hal kecil apa yang kira-kira untuk bisa dilakukan? Saya rasa sosialisasi terhadap masyarakat itu kan berbeda-beda karakternya. Ada masyarakat perkotaan, pedesaan, dan itu memang perlakuannya juga harus berbeda. Apabila di masyarakat pedesaan itu mereka cenderung tidak mau digurui. Kalau kita datang seolah-olah sok pintar, tahu segala informasi lah, itu biasanya lebih ke penolakan. Jadi kita dalam melakukan sosialisasi itu ya bisa menyelam ke kehidupan mereka sehari-hari gitu. Ya mungkin bisa kita sisipi karena masyarakat bawah itu kan banyak perkumpulan, ada arisan, ada PKK dan lain sebagainya, tapi itu bisa kita masuki. Tipis-tipis kita beri masukan, kita beri sosialisasi terkait dengan pemilu supaya keberlangsungan pemilu itu semakin baik gitu. Nah, persoalannya Mas Haji ya, itu sangat luar biasa. Jadi kita
Karena masyarakat itu kalau diceramai ya, diceramai, dia suka mendengar, suka mencari informasi. Tapi kalau diceramai itu nggak suka. Ya. Jadi persoalannya Mas Haji, kalau jadi penyelenggara, jadi orang itu sudah nggak bisa kita pura-pura bodoni, pura-pura goblok itu nggak bisa, gitu. Karena dianggap yang paling tahu ya, persoalannya kan itu. Sehingga perlu kerjasama dengan pihak stakeholder tadi ya Mas Haji ya. Jadi itu salah satu kendala bagaimana hal yang untuk terjun di lapangan. Dan kita nanti ketika terjun di lapangan jangan menceramai orang ya. Ya kita mengangkat mereka untuk memberikan informasi-informasi, penjelasan-penjelasan, bahkan pendapat ya, pendapatnya. Ya lebih ke ngobrol santai. Ngobrol santainya. Ngopi bareng, dan sebagainya. Itu bisa lebih masuk ke mereka daripada ceramah. Ceramah gitu. Oke. Ya begitulah di masyarakat dan di lapangan ya Mas Haji ya, dengan suka dukanya. Oke, dari pengalaman Mas Haji ya, pengalaman Mas Haji yang paling menarik ya, atau paling diingat sampai sekarang ini apa waktu di BPK itu Mas Haji, kaitannya dengan sosialisasi dan pendidikan pemilih? Yang paling diingat itu apa ya? Ya kita melakukan sosialisasi itu dari berbagai aspek. Bisa kita tatap langsung dengan masyarakat, dan bisa kita memanfaatkan media sosial sebagai sarana sosialisasi begitu. Cuman kalau ditanya yang paling menarik, mana yang paling berkesan, ya semua berkesan bagi kami. Kita lakukan dengan sungguh-sungguh begitu. Minta yang paling menarik, semuanya menarik ya. Itu luar biasa Mas Haji. Oke, enggak apa-apa. Ya itulah salah satu contoh dari masyarakat ya. Jadi ketika diminta satu aja yang paling menarik, ya semuanya menarik. Semuanya itu menarik. Satu kesatuan maksudnya gitu ya. Oke, terima kasih Mas Haji. Oke, kalau begitu saya ingin mendengar ini sebagai closing statement Mas Haji ya. Jadi kira-kira pesan apa ya? Pesan apa kepada masyarakat ya, di masyarakat di Boyolali untuk kaitannya dengan pendidikan pemilih ini, bagaimana menjadi peserta, bagaimana menjadi pemilih cerdas yang akan datang, Mas Haji. Monggo. Terkhusus untuk ini saya sampaikan secara umum ya, tapi juga terkhusus kepada pemilih baru, anak-anak muda, jadikan pemilu itu sebagai saham investasimu 5 tahun ke depan, gitu Pak. Jadi apapun konsekuensi, apapun tindakan yang kamu pilih itu akan mempengaruhi kehidupanmu selama 5 tahun ke depan. Jadi kalau boleh sedikit memberi quotes ya Pak. Jadi memilih itu seperti kita membeli sepatu. Kalau kita asal-asalan pasti kaki kita sendiri yang sakit. Gitu. Nah makanya dalam memilih itu kita harus tahu barang, tahu kualitas, bukan hanya melihat bungkusnya saja. Luar biasa sekali Mas Haji. Jadi saya tidak perlu lagi menggarisbawahi. Jadi sudah sangat cetas sekali ya, cetas sekali bagaimana menjadi pemilih yang cerdas ya, pemilih yang cerdas. Oke, terima kasih untuk teman pemilih dimanapun Anda berada. Sudah mengikuti kami secara panjang lebar sampai ke menit terakhir ini. Dan terima kasih juga Mas Haji kaitannya dengan sampai hadir hari ini. Semoga nanti bermanfaat bagi masyarakat umum. Terima kasih juga Pak Nyu dan juga KPU Boyolali telah memberikan saya kesempatan untuk duduk di sini. Oke, teman pemilih dimanapun Anda berada, sudah sampai ke ujung acara. Dan saya ingatkan bagi yang belum subscribe, sekali lagi silakan subscribe dan klik tanda loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi dari channel KPU Boyolali Podcast. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Sekali lagi Mas Haji, merdeka!